Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Husna Mardayanti dengan NIM 2005097413 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer dari mata kuliah yaitu jaringan komputer. Apa sih sebenarnya standarisasi jaringan itu? Standarisasi jaringan komputer yaitu adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Standarisasi dapat digunakan oleh banyak orang, seperti hardware pada handphone yang memiliki standar atau kriteria agar dapat dipergunakan. Ada macam organisasi standarisasi jaringan. Yang pertama itu ada organisasi standarisasi internasional. Apa sih itu? Yaitu berbagai standar internasional yang dihasilkan oleh ISO atau International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain yaitu ANSI dari US, BSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih dari 85 anggota. Yang kedua ada organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yaitu yang berbeda dengan ITU-T ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk, yang disebut dengan IAB atau Internet Activities Board. Apa sih yang akan dibahas dari materi standarisasi jaringan komputer ini? Itu yang pertama ada OSI layer, dan yang kedua ada standarisasi jaringan TCP atau IP. Kita ke materi yang pertama yaitu OSI layer. Apa sih OSI layer itu? OSI layer yaitu adalah Open System Interconnection atau OSI layer, merupakan standar yang ditetapkan pada jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat dalam komunikasi dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan. OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Tujuan dari OSI yaitu adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan mode transmisi. Model layer OSI dibagi dalam dua grup. Yang pertama itu ada upper layer yang berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Dan yang kedua ada lower layer, yaitu intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Adapun fungsi dari OSI layer yaitu ada 7. Yang pertama ada application layer, itu pada lapisan ke-7 ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi menggunakan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang ada dalam application layer yaitu adalah HTTP, NFS, FTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer. Lapisan ke-6 dari OSI layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol pada layer ini adalah Telnet, SMTP, dan SNMP. Lanjut pada layer ke-5 yaitu ada session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, maupun dihancurkan. Selain itu, pada level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang ada pada layer ini adalah NetBIOS, NetBEWI, dan lain-lain. Pada lapisan keempat ada transport layer.
yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang ada dalam layer ini adalah TCP dan UDP. Selanjutnya ada network layer. Pada lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang ada pada network layer yaitu adalah IP, ARP, RARP, dan lain-lain. Yang kedua adalah lapisan data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol yang ada pada layer ini adalah PPP dan SLIP. Next, kepada yang terakhir yaitu ada physical layer. Lapisan layer ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau Socket ring, dan topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik karena dia bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, pada layer ini dia hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya yaitu materi yang kedua ada standarisasi jaringan TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan gabungan dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP yaitu Internet Protocol sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan memang berupa kumpulan protokol atau protokol suite yang paling banyak digunakan pada saat ini. Karena mengapa protokol ini tuh mampu bekerja dan ditetapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Terima kasih atas segala yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.